Halo semuanya, jumpa lagi dengan Mem Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, anak-anak minggu lalu sudah membahas gagasan pokok dan gagasan pendukung. Hari ini kita akan belajar bagaimana mengingat sebuah teks cerita. Nah, anak-anak sudah sering membaca teks cerita, tapi kadang-kadang belum mengerti isi ceritanya. Nah, hari ini kita belajar bagaimana sih caranya agar kita mudah mengingat isi cerita. Nah, anak-anak, sekarang coba perhatikan ke layar. Nah, anak-anak, pada saat kita membaca sebuah teks cerita, kita seringkali lama untuk mengingat atau mengetahui isinya. Nah, agar mudah, kita harus membuat beberapa pertanyaan dari teks cerita yang kita baca. Dan sebelumnya, anak-anak harus ingat dulu jenis-jenis kata tanya yang bisa kita gunakan. Nah, ada beberapa jenis kata tanya di layar. Di sini ada 7 ya anak-anak, yaitu ada kata tanya apa. Ya, nah kata tanya apa ini menanyakan tentang sesuatu ya, atau tentang benda, atau tentang suatu peristiwa ya. Lalu siapa? Nah, siapa biasanya menanyakan nama orang ya, atau nama pelaku. Lalu ada kata tanya di mana. Nah, kata tanya di mana ini biasa untuk menanyakan tempat ya. Lalu kapan? Kata tanya kapan menanyakan waktu ya, waktu kejadian. Lalu ada kata tanya berapa. Nah, berapa itu menanyakan jumlah ya, banyaknya atau banyaknya satuan. Lalu ada kata tanya mengapa. Mengapa itu menanyakan penyebab ya, penyebab. Lalu bagaimana. Bagaimana menanyakan cara ya, cara atau keadaan. Nah, coba anak-anak lihat teks ya, teks bacaan. Nah, di sini ada teks bacaan yang harus kita baca. Nanti setelah kita membaca teks bacaan ini, agar anak-anak mudah mengingatnya ya, nanti kita akan membuat beberapa pertanyaan ya. Kita akan membuat beberapa pertanyaan dari teks bacaan ini, sehingga anak-anak nanti mudah ya untuk mengingat apa sih yang diceritakan dalam teks ini. Nah, sekarang kita baca dulu bersama-sama ya anak-anak. Ikuti Mem ya, jadi kita sama-sama membaca. Nah, Mem baca dari judul ya, anak-anak ikutkan ya. Tari Serimpi. Tari Serimpi berasal dari Yogyakarta. Tari Serimpi memiliki keunikan, antara lain sebelum para penari menarikan tarian ini harus menjalani upacara ritual tertentu. Selain itu, ada masa-masa tertentu kapan tarian ini diperagakan. Misalnya ketika raja sedang makan. Pada awalnya, tari serimpi ditampilkan dalam waktu yang lama, yaitu sekitar 1 jam, dan dalam gerakannya terdapat beberapa pengulangan. Gerakan tari serimpi sangat gemulai dan harmonis, menggambarkan gerakan air yang mengalir. Gerakan tari serimpi juga mencerminkan sikap masyarakat Jawa, khususnya masyarakat sekitar keraton yang memiliki budaya yang halus. Sejalan dengan perkembangan waktu, tari serimpi mengalami perubahan, terutama dalam hal durasi waktu saat tarian ini disajikan. Tari serimpi diiringi oleh gending yang mengikuti gerakan para penari. Kini, tarian ini sering ditampilkan dalam jamuan tamu kehormatan yang berkunjung ke keraton. Nah, demikian anak-anak, kita telah membaca teks
cerita yang ada di layar tadi. Nah, sekarang kalau ditanya anak-anak, sudah ingat nggak apa yang tadi dibaca? Ayo, siapa yang sudah ingat? Nah, supaya anak-anak ingat, maka kita coba membuat pertanyaan dari teks tadi. Nah, tadi kan anak-anak sudah mengingat ya, sudah tahu tadi kata tanya itu tadi ada 7 ya. Ada apa, siapa, di mana, kapan, berapa, mengapa, bagaimana. Nah, sekarang kita coba membuat kalimat pertanyaan dengan memakai kata tanya tadi. Coba siapa yang bisa membuat kalimat pertanyaan dari kata apa? Ya. Nah, sekarang anak-anak kita belajar ya sama-sama. Coba perhatikan ke layar. Nah, kita lihat ada pertanyaan seperti ini. Ya. Pertama bisa kita membuat pertanyaan tentang judul dulu. Apa judul teks bacaan? Maksudnya bacaan yang tadi, ya kan? Nah, jawabnya adalah judul teks bacaan di atas adalah Tari Serimpi. Nah, berarti kan anak-anak sudah mengingat judul teksnya tadi Tari Serimpi, ya kan? Sekarang anak-anak buat lagi pertanyaan yang kedua, ya. Ada lagi pertanyaan yang kedua. Nah, apa keunikan Tari Serimpi? Tadi kan di dalam bacaan kan ada kata keunikan. Keunikan itu ciri khas ya anak-anak ya. Tadi kan di dalam teks tadi ada keunikan Tari Serimpi. Nah, keunikan Tari Serimpi adalah harus menjalani ritual tertentu. Nah, jadi Tari Serimpi itu sebelum ditampilkan penarinya ini menjalani dulu ya ritual tertentu. Ya, ritual itu maksudnya acara ya, acara tertentu. Nah, sekarang anak-anak udah ingat 2 judul cerita tadi, Tari Serimpi. Terus keunikan Tari Serimpi, penarinya itu sebelum tampil mengikuti ritual. Ritual itu adalah acara, ya kan? Nah, sekarang anak-anak buat lagi pertanyaan berikutnya, kapan ya? Kapan Tari Serimpi ditampilkan? Ya. Nih, pertanyaan yang ketiga nih, anak-anak, kapan Tari Serimpi ditampilkan? Jawabannya adalah ketika raja sedang makan dan saat menjamu tamu kehormatan. Nah, sekarang anak-anak udah ingat 3. Oh, Tari Serimpi ditampilkan saat raja sedang makan, saat raja menerima tamu kehormatan, ya kan? Nah, sekarang buat lagi pertanyaan berikutnya. Wah, maaf ya anak-anak, itu angka 3 harusnya 4. Bagaimana gerakan ya, pertanyaan berikutnya. Ini harusnya angka 4 ya, nanti memperbaiki ya. Bagaimana gerakan Tari Serimpi? Nah, tadi kan anak-anak udah ingat 3 ya judul bacaan tadi, Tari Serimpi. Keunikan Tari Serimpi tadi, kalau penari itu harus sebelum tampil harus menjalankan ritual. Nah, terus ditanya lagi, kapan Tari Serimpi ditampilkan? Ditampilkan saat raja sedang makan dan saat menjamu tamu kehormatan. Lalu ditanya lagi, bagaimana ya? Bagaimana gerakan Tari Serimpi itu? Gerakan Tari Serimpi sangat gemulai. Nah, gemulai itu maksudnya itu lemah lembut ya. Jadi gemulai itu maksudnya di tariannya itu, di gerakannya itu gerakan yang lemah lembut ya. Nah, terus lanjut lagi anak-anak ya. Pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya, di mana Tari Serimpi ditampilkan? Wah, ini harusnya R ya anak-anak. Tari Serimpi ditampilkan. Di mana Tari Serimpi ditampilkan? Nah, jawabannya adalah Tari Serimpi ditampilkan di keraton. Berarti kan ini tari Serimpi ini kan tari yang berada atau biasa ditampilkan di keraton. Jadi anak-anak dari pertanyaan-pertanyaan tadi sudah mulai mengingat ya, sudah mulai tahu isi cerita ini apa. Lalu lanjutkan lagi buat pertanyaan mengapa ya, mengapa gerakan Tari Serimpi gemulai. Nah, tadi anak-anak membacanya kan waktu Tari Serimpi gemulai itu kan menggambarkan
kehalusan ya, kehalusan budaya dari keraton ya. Jadi budaya keraton itu halus, lemah lembut gitu ya. Nah, di sini kan jawabannya gitu. Gerakan tari serimpi gemulai untuk menggambarkan budaya keraton yang halus, ya kan? Lalu dilanjutkan lagi pertanyaan berikutnya, siapa yang melakukan ritual sebelum tampil? Tadi kita udah jawab ya. Penari itu sebelum tampil mereka mengadakan ritual. Nah, siapa itu yang mengadakan ritual? Jawabannya yang melakukan ritual sebelum tampil adalah para penari, ya kan? Lalu ada lagi pertanyaan berikutnya, berapa lama tari serimpi ditampilkan? Tadi di dalam bacaan itu tari serimpi ditampilkan sekitar 1 jam, ya kan? Oke anak-anak. Nah, dari pertanyaan tadi, anak-anak sudah bisa memahami ya cerita tadi itu menceritakan apa ya. Berarti cerita tadi itu menceritakan tentang tari serimpi, ya kan? Tari serimpi tadi pertama berasal dari mana? Berasalnya dari Yogyakarta. Tari serimpi tadi ditampilkan dengan cara apa? Dengan cara lemah gemulai. Tari serimpi tadi menggambarkan apa? Kan menggambarkan kehalusan budaya keraton. Lalu berapa lama tari serimpi ditampilkan? Kurang lebih 1 jam. Kapan tari serimpi ditampilkan? Saat raja makan dan saat raja menjamu tamu kehormatan, ya kan? Lalu ditanya lagi, tari serimpi itu digerakkan bagaimana? Jadi bagaimana gerakannya? Lemah gemulai. Nah, akhirnya anak-anak bisa menyimpulkan bahwa teks yang dibaca tadi itu adalah menceritakan tari serimpi yang berasal dari Yogyakarta yang ditampilkan oleh penari, tetapi sebelum penarinya tampil harus melakukan ritual. Nah, dan di gerakan tarinya itu lemah gemulai karena menggambarkan kehalusan budaya keraton. Dan tarian serimpi itu ditampilkan saat raja makan dan menjamu tamu kehormatan. Tarian itu ditampilkan kurang lebih 1 jam. Nah, kira-kira gambaran dari cerita tadi anak-anak sudah bisa mengingatnya dengan adanya pertanyaan tadi. Nah, jadi anak-anak untuk hari ini pelajaran kita adalah bagaimana anak-anak supaya bisa mengingat atau supaya mampu mengingat atau memahami sebuah teks cerita dengan cara anak-anak membuat pertanyaan. Karena dengan cara anak-anak membuat pertanyaan, maka anak-anak nggak usah menghafal, ya, nggak usah hafal tadi cerita. Jadi komat kamit menghafal malah lupa. Jadi anak-anak buat pertanyaan. Lalu pertanyaan yang anak-anak buat, anak-anak jawab. Tapi pertanyaannya harus yang isinya ada di dalam teks cerita. Nanti anak-anak dengan mudah untuk mengingat isi cerita dan anak-anak bisa memahami isi cerita dengan mudah. Sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih. Dadah.